Ini alam nazar Allah itu ada 3 Bapak Ibu. Ini alam nazarnya. Alam nazarullah. Sebelum Ustaz lanjut, Ustaz mau nanya sama Bunda dulu. Paham atau tidak nih? Kalau tak paham, tak boleh pulang. Tak boleh pulang ke Malaysia. Alam nazarullah ini apa nih yang Ustaz maksudkan tadi, Bu? Alam awal. Alam awal yang bagaimana nih? Sebelum ada yang lain dia. Oh iya, alam awal sebelum ada yang lain, sebelum dia menciptakan sesuatu, nur, maka disebut alam nazarullah, alam pikir Tuhan. Itu bahasa yang lebih mudah, alam pikir Allah. Atau alam imajinasi Tuhan. Nah, contohnya kan sudah Ustaz sampaikan tadi. Alam nazarullah, alam pikir Allah itu 3 Bapak Ibu. Nggak banyak alam pikir Allah itu 3. Nah. Pertama namanya alam azali. Yang kedua namanya alam suluhil qadim. Suluhil qadim. Dan yang ketiga namanya alam tanzizi qadim. Ini sudah ada sesuatu atau belum nih? Sudah ada langit dan bumi? Sudah ada ke arah seluruh kursi dan mahfuz? Belum ada. Sudah adakah namanya nur? Belum ada. Kalau belum ada, siapa yang ada ketika itu? Allah. Allah saja yang ada tuh. Nih, masih dalam keadaan ini Bapak Ibu. Ini apa namanya nih? Nah, Tuhan. Ini yang disebut namanya la ta'yin. Disebut namanya la sautun wala harfun. Ya, disebut namanya hu, disebut namanya wujud mutlak, wujud hakiki, zatul bihal. Disebut namanya ghaibul ghuyub. Nggak ada kata dan suara itu. Itu kata paripai panik aku nih. Nggak bisa tuh, kosong dah itu dah. Itu di situ dia. Ini yang disebut namanya nazarullah. Nih, nazarullah tuh. Jadi alam pikir Allah, alam nazarullah itu 3. Yang pertama alam azali sebutannya. Nah, alam azali ini apa pula cerita Tuhan di sini? Di alam pikirnya itu. Nah, ketika Allah berada di alam azali, ini Ustaz gunakan bahasa berada supaya paham. Jadi kata-kata berada itu untuk menghantarkan pemahaman saja. Ketika Allah berada pada alam azali, ini yang dikatakan puji Allah bagi Allah. Puji Allah bagi Allah. Dialah yang Ahmad, dia pula yang disebut Muhammad. Dialah yang memuji dan dia pula yang terpuji. Atau bahasa lainnya, puji kodim bagi kodim. Kenapa dikatakan puji kodim bagi kodim, puji Allah bagi Allah? Dia yang terpuji, dia pula yang memuji. Karena tidak ada sesuatu yang lain selain daripada dirinya. Hanya dia semata-mata. Karena dia semata-mata, maka kata Pak Rifai, Allah itu dalam keadaan jomlo fisabilillah. Allah itu dalam kesendirian. Allah dalam kesendirian, kesepian. Allah dalam kegelapan. Itu bahasanya tuh. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu paham dengan bahasa Ustaz nih. Mana di antara bahasa Ustaz yang bisa Bapak Ibu pahami? Ambil kalimat itu. Allah dalam keadaan jomlo, Allah dalam keadaan kesendirian, Allah dalam kesunyian, Allah dalam kegelapan, Allah dalam kesepian, Allah dalam kesendirian. Itu bahasanya tuh. Ini azali namanya. Di sinilah bahasanya dia mengingat akan dirinya sendiri. Di sini mengingat. Pernah Bapak Ibu melihat SK, lampiran SK? Mengingat. Mengingat, menimbang, memutuskan. Kita lihat, ini rahasianya nih. Ini mengingat. Yang kedua, Allah berada di alam suluhil qadimnya. Suluhil qadim. Apa pula ceritanya Allah di alam suluhil qadim ini? Cerita Allah di dalam alam suluhil qadimnya, di alam pikirnya. Apa kata Tuhan? Kalau tidak aku ciptakan, ya,
makhluk, ya, maka tak ada yang bisa mengenal aku. Tapi kalau aku ciptakan makhluk nanti, aku ciptakan hamba, aku ciptakan sesuatu, ngaku pula nanti dia itu Tuhan. Kalau aku ciptakan makhluk, tidak aku ciptakan sesuatu, tidak ada pula yang menyebut aku ini Tuhan. Ini duduknya di alam suluhil qadim namanya. Kalau tidak aku ciptakan makhluk, tidak aku ciptakan sesuatu, tidak ada yang mengenal aku. Siapa yang akan memuji aku? Tapi kalau aku ciptakan makhluk, aku ciptakan sesuatu, jangan-jangan dia ngaku pula nanti Tuhan. Masa inilah yang disebut namanya menimbang. Mengingat, menimbang. Tuh. Kemudian Allah berada di alam tanzizi qadimnya. Apa pula cerita Allah di sini? Setelah Allah itu mengingat dan menimbang, maka di sinilah Allah itu akan memutuskan. Di sini memutuskan. Memutuskan. Apa kata Allah? Aku ni Allah, walaupun aku ciptakan sesuatu, andai kata dia mengaku Tuhan atau tidak, no problem, kata Tuhan. Aku tetap Tuhan. Kalau ada yang memuji aku, atau ada yang tidak mau memuji aku, terserah. Aku ni Allah, inilah cerita aku. Setelah matang alam pikir Allah itu, Allah berpikir, mau beriman dia, mau kafir dia, mau menyembah aku dia atau tidak. Karena aku ni Tuhan, akulah Allah semata-mata, aku cuma yang ada. Maka ketika itu barulah Allah mentajalikan apa yang ada di alam nazarullahnya itu. Bagaimana cara Allah mentajalikan? Menzahirkan sesuatu dari dirinya sendiri. Ketika itu berdompaklah sifat jamalullah dengan jalalullah. Berdompak tu tahu tu Bapak Ibu artinya tu? Berdompak sifat jamalullah dengan sifat jalalullah. Beradulah, berdompak tu beradu, bertemulah sifat jalalullah dengan jamalullah atas kudrat dan iradatnya, maka terzahirlah nur dari dirinya sendiri. Terzahir nur. Ini berdompak bahasanya Ustaz ya. Jadi berdompak, beradu sifat jamalullah, sifat keindahannya, sifat keelokannya dengan sifat jalullah kebesarannya atas kudrat dan iradatnya, maka terjadilah namanya nur. Terjadi namanya nur. Belum disebut nur aini itu. Nur saja itu. Ya. Berarti nur itu ada. Nur itu zahir. Nur itu nyata, terang dan jelas. Itu ada sifat jamalullahnya, ada sifat jalalullahnya itu. Maknanya di dalam nur itu ada nar tuh. Di dalam nur itu juga ada nur. Itu bahasanya. Ya. Maka setelah terjadinya nur dari dirinya sendiri, maka Tuhan pun bertanya kepada nur, man anta wa man ana. Ini. Man anta wa man ana. Siapa engkau dan siapa aku? Maka ketika itu nur itu mengatakan kepada Tuhannya, anta anta ana ana. Anta anta ana ana. Engkau ya engkau, aku ya aku. Kenapa nur itu mengatakan engkau ya engkau, aku ya aku? Karena ketika itu antara nur dengan Tuhan itu tidak ada bedanya. Dalam pandangannya. Seperti bola ini Bapak Ibu. Bola lampu ini.
Ada yang 20 watt, ada yang 15 watt. Ketika didekatkan dia, tidak bisa kita membedakan mana yang terangnya 15, mana yang terangnya 20. Karena ketika itu, nur itu juga begitu. Aku ya aku, engkau ya engkau. Tidak tahu dia siapa yang zat dan siapa pula yang sifat. Siapa yang abid, siapa pula yang ma'bud. Ya. Makanya pertanyaan ini, Allah ingin menerangkan tentang dirinya. Allah akan memperkenalkan dirinya sebenarnya. Maka disitulah Allah itu bertajalli. Allah itu bercermin untuk melihat dan menyaksikan akan dirinya sendiri dengan wujud dirinya sendiri. Tapi apa yang direncanakan Allah di alam pikirnya, kalau aku ciptakan sesuatu dari diriku, nanti dia mengaku pula Tuhan di situ. Kalau aku ciptakan sesuatu dari diriku, tak ada pula yang memuji akan diriku. Mau ngaku Tuhan atau tidak, itu terserah aku. Aku adalah Tuhan. Rupanya apa yang dipikirkan Allah terzohir, Bapak Ibu. Ini yang cerita Tuhan tuh. Man anta wa man ana. Siapa dirimu dan siapa diriku? Apa jawaban Nur ini? Anta, ana. Lalu Tuhan bertanya kembali. Man ana wa man anta. Siapa aku, siapa dirimu? Apa jawaban Nur ini? Ente, aneh-aneh. Engkau ya engkau, aku ya aku. 3 kali Tuhan bertanya. Dengan pertanyaan yang sama, 3 kali pula Nur itu menjawab dengan jawaban yang sama. Jadi untuk menentukan siapa zat dan siapa sifat, siapa abid dan siapa makhluk, siapa khalik dan siapa makhluk, maka apa kata Allah? Kita gunakan bahasa Tuhan dulu ya, jangan Allah dulu, biar memudahkan nanti. Ya, nih. Apa kata Tuhan? Padahal nur itu, ya, itu tiada lain juga adalah bahagian daripada dirinya tuh. Ini cita Tuhan tuh. Apa kata Tuhan? Kalau memang engkau yang Tuhan, aku ini yang hamba, engkau yang zat, aku ini yang sifat, ya. Sekarang engkau menghilang di hadapan aku. Engkau lari, engkau menghilang, engkau fana. Silakanlah. Kemanapun kamu menghilang, lari dan fana, aku yang akan mencari dan menemui akan dirimu. Baik, kata Nur ini. Aku akan menghilang. Kemana Nur itu akan hilang dan lainnya, Bapak Ibu? Padahal dia ada di dalam diri Tuhan. Cuma dia nggak sadar bahwa dia itu bagian daripada diri Tuhan itu sesungguhnya. Menghilang dan lenyaplah dia di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Karena nur itu bahagian diri Tuhan. Tentu mudah Tuhan mencarinya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana ada kamu? Di situ nyatanya aku. Di mana adanya kamu, hei nur, disitulah nyatanya aku. Karena akulah sebenarnya yang menjadi rahasia dirimu.